kasih Pusdiklat UNS sudah membuat liburan kami menyenangkan. Pengalaman yang luar biasa bisa tinggal di sini. Tempatnya bersih dan nyaman. Petugasnya pun ramah dan tanggap dalam melayani. Selama 1 minggu saya merasakan bahwa inilah Pusdiklat UNS dan keramah tamahan para pelayan-pelayan yang dari sini menyenangkan. Bagi yang ingin mengadakan pertemuan, saya rekomendasikan untuk memakai function hall meeting room di Universitas 11 Maret Pusdiklat karena fasilitasnya besar dan prestisius. Hidangan tradisional yang disediakan di sini sangat spesial dan sesuai dengan selera. Di sini tempat yang sangat inspiratif untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Karena Pusdiklat UNS tempatnya begitu nyaman dan akses internetnya sangat cepat sekali. Pelayanan sudah excellent, jadi pertahankan pelayanan. Suatu saat saya kunjungi ke Solo, Pusdiklat UNS pilihan pertama saya untuk menginap. Thank you so much. Pemirsa TA TV yang berbahagia, senang sekali bergabung kembali dengan acara kita Suara Konstitusi, kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi APHMK Jawa Tengah dan Universitas 11 Maret Surakarta. Pemirsa TA TV yang berbahagia, dari Mangkunegaran Executive Lounge Pusdiklat UNS, kita akan bercerita, kita akan membahas persoalan-persoalan yang saat ini tengah ada di masyarakat Indonesia. Dan persoalan yang menjadi topik kita kali ini adalah persoalan yang berkaitan dengan masalah atau peristiwa persepak bolaan di Indonesia. Cukup menarik untuk disimak persepak bolaan di Indonesia di saat Indonesia saat ini tengah berupaya untuk memajukan sepak bola di tingkat Asia dan tingkat dunia. Ada beberapa hal yang saat ini patut dicermati bersama-sama terkait dengan masalah PSSI dan bagaimana PSSI ini menghadapi peraturan-peraturan atau statuta yang sudah dikeluarkan oleh FIFA. Dan sebelum nanti kita akan membahas lebih lanjut persoalan tentang PSSI dan kemajuan persepak bolaan di Indonesia, dari Mangkunegaran Executive Lounge Pusdiklat UNS telah hadir Bapak Profesor Dr. Jamal Wiwoho, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bagaimana kabar Pak Jamal? Baik, alhamdulillah, senang sekali Bapak bisa bergabung. Prof. Jamal, beliau guru besar di bidang hukum. Apa hubungannya sepak bola sama hukum? Pasti ada, karena sepak bola pasti akan berhubungan dengan berbagai macam aspek, ya, aspek hukum, aspek sosial, ekonomi, budaya, demokrasi dan lain sebagainya. Dan yang hadir lagi di sini ada Profesor Dr. Muhammad Furqon Hidayatullah. Bagaimana kabar, Prof? Luar biasa, Prof. Furqon ini semakin hari semakin sehat. Karena beliau adalah pakar olahraganya UNS, begitu ya, Prof ya. Nah, beliau yang tahu seluk-beluk tentang bagaimana dunia olahraga, dan nanti kita minta pendapatnya terkait dengan olahraga sepak bola. Dan hadir juga di sini ada Bapak Dr. Andes Yusroni, Magister Science. Gimana kabar, Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Senang sekali Pak Yusroni, beliau dari Dikpora ya, Dikpora Surakarta, yang nanti juga akan memberikan pendapat terkait bagaimana dunia olahraga di Dikpora di kota Surakarta ini. Dan masih ada satu lagi Bapak Sabto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Luar biasa, ini hadir di sini Sekretaris Manajer Persis Solo. Bagaimana perkembangan Persis? Gimana kabar Pak Sabto? Alhamdulillah baik, senang sekali Pak Sabto bisa bergabung. Bagaimana nanti hubungannya atau berimbas enggak ini persoalan PSSI pada Persis yang ada di Solo ini. Dan hadir pula di sini Bapak Dr. Pujiono. Wah, gimana kabar Pak Puji? Habis berolahraga juga?
Ini satu teman dari Fakultas Hukum UNS. Beliau gemar berolahraga. Yang pasti lagi beliau peneliti yang terkait dengan supporter sepak bola. Nah, ini hubungannya apa konflik PSSI dengan supporter sepak bola? Adakah pengaruh yang signifikan terkait dengan konflik PSSI ini dengan masyarakat, khususnya supporter sepak bola? Pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang apa dan bagaimana konflik PSSI dikaitkan dengan demokrasi, ekonomi, sosial, politik, dan kemajuan sepak bola di Indonesia, saya mau ke Prof. Jamal dulu nih. Prof, kira-kira hubungannya apa sih sepak bola dengan hukum, dengan demokrasi, dengan ini? Karena terus terang Prof, kita bicara soal sepak bola itu selalu berkonotasi itu hanya olahraga saja, olahraga semata. Tapi ternyata olahraga saja nggak cukup, karena ternyata itu berdampak pada macam-macam, bahwa Indonesia mau dikenai sanksi, tidak bisa ikut mengikuti kompetisi dan lain sebagainya. Sebenarnya apa hubungan antara sepak bola dengan demokrasi, dengan hukum, atau dengan segala hal? Terima kasih Ibu Suni. Menarik sekali pertanyaan dari Ibu Suni. Saya merasa bahwa konflik antara PSSI dengan Kemenpora ini tidak hanya konflik mereka berdua, tetapi ini mengguncang dunia sepak bola di Indonesia. Yang terguncang tidak hanya pemain, tidak hanya wasit, tidak hanya pengurus, tetapi masyarakat Indonesia. Bagaimana misalnya saja seandainya di Indonesia ini akan dikenai sanksi, bangsa Indonesia tidak boleh main sepak bola oleh FIFA. Waduh. Wah, luar biasa ini. Karena apa? FIFA itu mempunyai otoritas yang dalam hal ini adalah merupakan kekuasaan tertinggi di dalam lingkungan persepak bolaan itu. Jadi mereka bukan negara, tetapi dalam bahasa saya aturannya itu melebihi dari aturan negara. Jadi luar biasa, manakala sampai kemungkinan Indonesia dikenai sanksi FIFA, terus orang iso bal-balan terus piye kan kira-kira itu. Ini yang menjadi masalah sangat serius. Karena apa? Sepak bola tidak hanya olahraga. Sepak bola sudah masuk ke relung-relung politik, relung-relung ekonomi, sosial, budaya, bahkan merupakan kebanggaan bangsa yang luar biasa. Baik, terima kasih pendapatnya Prof. Jamal. Saya langsung ke Prof. Furqon nih. Sepak bola, olahraga, itu tidak hanya bicara olahraga saja, tapi ada relung-relungnya yang cukup banyak. Padahal Prof ini pakar olahraga. Kira-kira setuju nggak ini? Olahraga ini harus dikaitkan dengan relung-relung yang lain. Monggo Prof. Betul. Jadi Prof Jamal tadi sudah bicara hukum olahraga. Jadi di olahraga itu ada namanya hukum olahraga yang berkaitan dengan bagaimana menegakkan rule, menegakkan disiplin, menegakkan agar permainan itu berjalan dengan baik. Jadi Prof Jamal tadi sudah nyinggung sekali hukum olahraga. Perlu diketahui, sepak bola ini penggemarnya paling banyak di dunia. Betul. Sehingga kalau sepak bola ini misalkan dihentikan, tentu dampaknya akan sangat luas. Saya setuju dengan Pak Jamal tadi. Yang perlu kita pikirkan adalah sepak bola ini sebagai instrumen. Betul. Sebagai satu alat. Kalau instrumennya kurang bagus, dia diperbaiki instrumennya. Kalau yang bermasalah itu di luar instrumen, ya di luar instrumen itu yang diperbaiki. Sehingga olahraga ini sebenarnya tidak bisa lepas dari kehidupan bangsa. Bangsa yang maju biasanya juga menggunakan olahraga sebagai instrumen. Oleh karena itu, mohon memang betul perlu dicermati betul bagaimana agar untuk membuat apakah itu boleh atau tidak, itu perlu dipertimbangkan berbagai aspek. Baik.